kita bernyanyi sambil tersenyum. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekarang kita akan berdoa mohon pimpinan pada Tuhan. Yuk semuanya lipat tangan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pagi hari ini. Berkat kesehatan, keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus, pagi ini kami anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, sebentar lagi akan menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan senantiasa membuka hati mereka agar firman Tuhan boleh senantiasa menjadi berkat, kekuatan bagi iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Buka matanya. Nah, anak-anak di rumah, kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan, saatnya kita sekarang akan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miguel. Namun, sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita akan memuji nama Tuhan, baca kitab suci. Yuk kita pujikan bersama-sama. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menerima firman Tuhan. Siapkan hati kita. Yuk, kita dengarkan. Selamat pagi anak-anak. Tadi anak-anak sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Allah surgawi, pada pagi hari ini kami datang padamu Tuhan, bersama-sama dengan anak-anak yang terkasih pada saat ini, menghadap kehadirat-Mu, memanjatkan puji syukur Tuhan, Engkau telah memberkati, melindungi dan melawat anak-anak kami. Pada minggu yang cerah ini, anak-anak kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan melindungi, memberkati dan membuka pintu hatinya sehingga firman-Mu nanti dapat diterima dan dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dari permulaan sampai selesainya Tuhan, mohon perlindungan dan pertolongan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 32 ayat 7 sampai dengan
10 disambung ayat 15 sampai dengan 20. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah hambamu, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Ayat 15. Setelah itu berpanggillah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang-orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang ku dengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat itu, dibakarnya dengan api, dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkan ke dalam air, dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Adapun tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berjuang untuk setia. Berjuang untuk setia. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul berjuang untuk setia itu. Waktu itu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh siapa anak-anak? Oleh Musa. Nah, Musa ditemani oleh siapa? Ditemani oleh kakaknya yang bernama siapa? Harun. Jadi ini Harun dan Musa ini memimpin bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Perjalanannya lama sekali. Sampailah mereka di sebuah bukit atau gunung, yaitu Gunung Sinai. Setelah sampai di sana, mereka berhenti dan membuat kemah di bawah Gunung Sinai tersebut. Disitulah Allah memanggil Musa. Musa, Musa, ya Allah, kamu naiklah ke Gunung Sinai. Kemudian Musa menjawab, ya Tuhan, aku di sana akan memberikan 10 perintah dan perintah yang lain. Di sana akan kau terima 2 loh batu. Nah, loh batu itu seperti ini. Ini 2 loh batu yang besar ini. Di sana nanti akan diterimakan. Apa isi 2 loh batu ini? Ini isiannya adalah 10 perintah Tuhan atau 10 hukum Tuhan. Yang kanan ini berisi 4, yang kiri ini berisi apa? 6, jadinya 10. Ini nanti akan diberikan oleh Musa
Untuk apa? Dua loh batu ini anak-anak, ini adalah tulisan yang berisi tentang perintah-perintah supaya bangsa Israel itu nanti mempunyai pedoman di dalam hidupnya untuk selalu taat kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, dua loh batu ini tak akan diterima. Anak-anak, setelah naik ke puncak Gunung Sinai, bangsa Israel di bawah Gunung Sinai ditemani oleh siapa? Oleh Bapak Harun. Ini Bapak Harun. Harun ini ya. Nah, Bapak Harun menemani oleh bangsa-bangsa Israel yang ada di situ yang sedang berkemah. Nah, anak-anak, mereka menanti Musa tidak sabar. Lama sekali. Sehari, 2 hari, sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan, belum juga turun. Mengapa? Karena di sana itu Nabi Musa mendapat perintah yang banyak. Apalagi yang di dua loh batu tadi, Tuhan Allah yang harus menulis sendiri. Kemudian salah satu bangsa Israel datang menemui Harun. Bapak Harun, Bapak Harun. Ya, ada apa? Aku dibuatkan patung anak lembu emas. Loh, untuk apa? Kemudian datang pula temannya. Temannya datang pula yang satu. Iya Bapak Harun, ya Bapak Harun, aku juga. Kita menunggu Bapak Musa tidak datang-datang, tidak kembali-kembali. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Aku mau menyembah kepada Allah yang kelihatan. Buatlah saya patung emas untuk bisa kami sembah pengganti Allah. Kemudian Harun menjawab, ya saudara-saudara, akan kubuatkan. Tetapi kalian semua harus mengumpulkan emas perhiasan kalian. Yaitu dari anting-anting, dari cincin, dari kalung, dari gelang, supaya dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan, nanti akan saya buatkan patung emas, yaitu patung anak lembu emas. Betul, anak-anak, orang-orang Israel mengumpulkan emas dan dikumpulkan pada suatu tempat. Nah, ini ternyata emasnya terkumpul banyak. Setelah terkumpul banyak, diserahkan kepada siapa? Kepada Musa. Dibuatnyalah emas ini, dilebur, kemudian bentuk menjadi anak lembu emas. Ini anak lembu emasnya. Ini sekian. Nah, setelah itu diserahkan kepada mereka. Senangnya bukan main karena dia bisa menyembah itu. Kemudian mereka bersorak-sorak. Mereka merayakan karena bisa menyembah ini. Mereka menyembah berkeliling-keliling, menyembah bersama-sama, menyembah siapa? Patung lembu itu. Nah, setelah itu bagaimana anak-anak? Allah Maha tahu, Allah Maha melihat apa yang dilakukan oleh manusia, oleh bangsa Israel waktu itu. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Musa, hai Musa, turunlah, bangsa yang telah kau pimpin itu sampai di kaki Gunung Sinai ini sudah berubah wataknya menjadi orang-orang yang keras hatinya. Dia sekarang sudah berbalik, tidak menyembah kepada Allah tapi menyembah kepada berhala. Maka akan kubinasakan mereka. Kemudian Musa berkata kepada Allah, ampun Allah, ampun Tuhan, jangan kau binasakan bangsaku itu. Aku akan menegur dia. Betul anak-anak. Kemudian pada pagi harinya Musa turun ke gunung. Turun dari gunung apa?
Gunung Sinai ke lembah ke di bawahnya. Nah, apa yang dibawa oleh Musa? Musa membawa tadi, yaitu apa? 2 loh batu yang telah ditulis oleh Allah sendiri ini. Dia turun sampai di bawah, mengetahui ada apa? Orang-orang atau bangsa Israel itu pada menyembah apa? Pada menyembah lembu emas. Mereka menari-nari, mereka menyanyi-nyanyi. Maka bagaimana Musa? Musa menjadi marah betul. Setelah marah, apa yang dilakukan oleh apa? Musa. Musa melemparkannya apa? 2 loh batu tadi ke dalam apa? Kepada pedet atau anak lembu emas itu, dilemparkannya. Nah, setelah dilemparkannya apa anak-anak? Menjadi hancur. Setelah hancur, lebur, anak lembu emasnya juga dibakar. Setelah dibakar, digiling. Setelah digiling lembut, dimasukkan ke dalam apa? Air. Setelah ke dalam air tersebut disuruh minum oleh orang-orang atau bangsa Israel tadi. Marah betul, mereka pada takut. Nah, anak-anak, kenapa bangsa Israel waktu itu sampai mau menyembah berhala, menyembah pedet emas itu? Karena dia melihat waktu menjadi budak di Mesir selama berapa anak-anak tahu? Selama 400 tahun di sana. 400 tahun di sana tuh tahu budaya orang Mesir bagaimana. Bagaimana kebiasaan yang baik kepada kebiasaan yang jelek. Nah, mereka meniru, menyembah dewa-dewa. Nah, Musa marah, kemudian mereka dinasihati supaya jangan diulang kembali. Tidak boleh menyembah berhala. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini kita mendapat perintah bahwa tidak boleh meniru bangsa Israel waktu itu. Kita harus taat kepada Allah. Kita harus sabar menunggu perintah Allah. Tidak boleh seperti tadi. Pada cerita tadi bangsa Israel tidak sabar menunggu Musa. Tetapi kita harus berjuang. Harus setia kepada Tuhan. Dan hanya menyembah kepada Allah yang satu. Itu Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Kuasa. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Ana. Terima kasih. Nah, anak-anakku di rumah, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang untuk aktivitas minggu ini adalah kalian membuat 2 loh batu seperti ini. Lalu dituliskan ayat Keluaran 20 ayat 3 yang berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Inilah aktivitas minggu ini. Nah, anak-anak, sekarang sekarang kita akan tutup dengan doa pada pagi ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur jikalau pagi hari ini Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi ini. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami dengar, firman ini akan menjadi berkat, kekuatan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku di rumah, sebagai pujian penutup kita akan memuji bersama-sama, duduk senang, berjalan.